Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat Risal dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam program acara kesayangan kita di Podcast Muslim. Dan hari ini kita spesial nih, karena kita nggak bisa mendatangkan tamu ke studio. Jadi kita mau menghubungi langsung tamu kita yang sekarang berada jauh di luar kota Medan nih pemirsa. Dan sebelum itu juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para sponsor kita, terutama buat Sadar Group yang telah mendukung program kami bisa berjalan lancar. Semoga saja travelnya makin rame, makin banyak orang semangat yang berangkat umroh dan tentunya berangkat menggunakan travel Sadar Group ya, insya Allah. Dan nanti bisa Anda mendaftarkan diri dan bisa nanti berangkat langsung bareng Ustadz kita, Ustadz Muslim Maslan MA. Oke, terima kasih buat Sadar Group dan yang lainnya. Nah, langsung aja nih pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan coba menghubungi Ustadz Muslim yang sekarang berada di luar kota. Beliau sekarang berada di Bali ya, tepatnya di Kuta Bali ya, pantai Kuta Bali. Kita coba akan hubungi beliau. Ya, halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana saat sehat nih kan saat? Alhamdulillah, Mas Lama, alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nih nggak bisa kemari. Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, tolong buat krunya di volumenya sedikit dibesarkan ya, agak kurang dengar nih. Oke, Ustadz udah berapa hari nih saat di Bali saat? Baru 1 hari ini misalnya. Masya Allah. Udah jalan-jalan kemana aja nih saat kalau boleh tahu nih saat? Nggak sempet saat ya? Jalan-jalannya belum apa ya? Ya di jalan-jalan ya. Iya. Kita buat roadshow dakwah ya. Oh iya. Dapat titik. Kemarin saya tiba di sini sekitar jam 7:30. Langsung dijemput langsung keliling ya sampai istirahat lagi dari ngambil hotel sampai jam Masya Allah. tengah malam ya, jam 11 atau jam 12 gitu. Saat ini lagi di pantai nih Sat ya. Nengak, kita lihat dari belakang kayaknya laut itu. Iya, ini lagi di rooftop ya, gitu. Gitu ya. Oke, Sat. Suaranya agak berisik masalahnya. Iya, lumayan agak berisik juga nih Sat. Kalau gitu Sat, langsung aja kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Pak Ustadz ya. Boleh, boleh. Oke, pertanyaan pertama kita akan bacakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ya Ustadz, kalau ganti nama, haruskah kita potong ayam, kenduri, atau cukup kita aja yang ganti sendiri? Karena nama kita itu nggak bagus. Terus ya diganti sendiri itu Ustadz. Gimana nih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Mengenai tentang penamaan ya, penamaan di sini pertama adalah penamaan ketika dia baru lahir, dan ini disunnahkan untuk tuzbahu aqiqah. Ini untuk yang pertama kali. Sementara kalau kita melihat pada zaman Rasulullah itu biasanya ketika ada orang yang masuk Islam, misalnya namanya kurang baik, maka dikatakan Rasulullah ghayyara ila asma'in jamil. Rasulullah itu mengganti kepada nama yang bagus. Seperti misalnya contohnya Zaidul Khair, maka kemudian Rasulullah menggantinya menjadi Zaidul Khair. Yang asalnya adalah Zadul Khair adalah perbekalan perjalanan, kemudian Rasul menggantinya menjadi Zadul Khair, adalah perbekalan kebaikan untuk menuju akhirat misalnya. Nah, itu nama-nama yang banyak diganti Rasulullah ketika dia mendapatkan nama-nama sahabat yang kemudian mungkin ada konotasi baik disirikan, misalnya adalah Abdul Syams, hamba matahari, menjadi Abdullah misalnya. Maka Rasulullah tidak melakukan apa-apa kecuali dia mengganti namanya saja. Jadi bagi kita juga yang merasa namanya kurang baik secara makna, misalnya contohnya misalnya kita katakan
zurni laila, kunjungi aku malam-malam misalnya, diganti dengan sesuatu yang baik, maka hanya mengganti dan mudah-mudahan berharap adalah nama itu baik. Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, al-ismud doa, bahwasanya nama itu adalah doa. Semuanya selamat, selamat terus ya. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Yang selamat. Amin, amin, insyaallah. Oke, Ustaz. Perlukah kita potong-potong ayam lagi, Ustaz, kenduri, kemudian manggil-manggil orang-orang sekampung gitu, Ustaz, untuk peresmian nama baru nih, Ustaz? Kalau maupun potong pada asalnya adalah bukan satu hal yang sunnah, bukan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk disembelih ayam atau kambing seperti akikah. Maka dikatakan tidak sunnah karena kalaupun seandainya ingin mengumumkan nama, karena ini kan adalah berkaitan tentang panggilan nama, ya, agar masyarakat tahu namanya yang dipanggil siapa yang baru, misalnya setelah dirubah, boleh-boleh saja mengundang, memberikan makan dan sebagainya, akan tetapi tidak diniatkan untuk sebagai akikah atau acara-acara mendapatkan berkah dari penggantian nama tersebut. Allah Ta'ala alam. Oke, Ustaz. Berarti dia tidak bisa dikiaskan seperti akikah ya, nama baru ya harus akikah lagi gitu, Ustaz ya. Oke, Ya, Masya. enggak. Rasul tidak melakukannya. Ada beberapa kali Rasul katakan, ya biasa saja misalnya diganti. Namanya misalnya, contohnya misalnya namanya Kentang. Dan kemudian diganti menjadi Ahmad. Bolehkah? Dan tanpa melakukan penyembelihan-penyembelihan dikiaskan kepada kita. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Ini berkaitan dengan sholat, Ustadz. Nah, pertanyaannya, Ustadz, ketika saya sholat dan sudah sampai berdiri di rakaat keempat nih, Ustadz. Tapi, qadarullah saya lupa mengerjakan tahiyat awal nih, Ustadz. Nah, pertanyaannya, apakah yang harus saya lakukan nih, Ustadz? Apakah saya harus membatalkan sholat saya dan mengulanginya lagi atau bagaimana, Pak Ustadz? Untuk mengenai tentang kelupaan tasyahud, pertama harus diyakini, dan ini pembagian para ulama, dikatakan tasyahud itu adalah bukan dari rukun, bukan dari rukun. Kalau satu contoh rukun itu adalah Al-Fatihah, maka dikatakan tidak dikatakan sholat bagi orang-orang yang meninggalkan rukun. Jadi kalau seandainya rukun, maka sholatnya akan menjadi batal seperti contohnya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dikatakan oleh Rasulullah, la sholata liman lam yaqra' Fatihatul Kitab. Kata Rasulullah, bahwasanya tidak dihitung sholat bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun. Nah, begitu ketika kita melihat tentang tasyahud awal, apakah kemudian dia rukun? Maka dikatakan dia tidak rukun. Ada yang dia mengatakan wujubus sholat atau sunnah al-ab'ad, itu sunnah yang jauh. Maka ini juga terjadi pada Rasulullah SAW. Kejadian ini waktu itu dikatakan Rasul sedang melakukan sholat zuhur. Nah, Rasul kelupaan untuk membaca tasyahud al-awwal, tasyahud yang pertama. Sehingga kemudian ketika Rasulullah ingat, maka kemudian fasajada sajadatain, maka kemudian Rasulullah menambah dengan 2 sujud. Maka yang disebut ini adalah dengan sujud sahwi. Nah, itu dia. Itu Rasulullah dia melakukannya. Kalau seandainya dikatakan, kalau seandainya syahadat atau membaca duduk dan membaca tasyahud yang pertama itu bagian dari rukun, maka Rasulullah akan mengulangi sholatnya. Maka dikatakan, maka Rasulullah hanya melakukan 2 sujud saja, atau disebut dengan sujud ketika kelupaan atau sujud sahwi. Allah Ta'ala. Ustadz, berkaitan dengan sujud sahwi, Pak Ustadz, kapan itu harus kita kerjakan, Ustadz? Apakah yang selama ini kita ketahui itu adalah sebelum salam, ataukah sesudah salam kita sujud sahwi, Ustadz? Sujud sahwi itu dikatakan ketika masalah ini, masalah kejadian Rasulullah salatnya, tasyahudnya lupa, maka dikatakan Rasulullah itu
sujud sahwinya adalah sebelum salam. Sebelum salam. Jadi dikatakan para ulama istinbat berdasarkan banyak dalil dikatakan ketika kelupaan Rasulullah, maka kemudian istinbat para ulama mengatakan kapankah melakukan sujud sahwi kalau seandainya kelupaan kurang misalnya contohnya tasyahud awal tadi lupa, berarti kan menunjukkan tasyahudnya kurang. Maka dilakukan sebelum salam. Tapi kata para ulama, jika tasyahudnya lebih, jika kelupaannya lebih, misalnya melakukan sholat zuhur 5 rakaat, atau ketika 5, kita baru ingat ternyata kita sudah melakukan 5, atau tasyahudnya kita lakukan sebanyak 3 kali, maka yang kelebihan, maka kata para ulama, maka dilakukan sujud sahwinya adalah setelah salam. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, teringat, maka kemudian melakukan sujud 2 kali, kemudian ditutup dengan salam. Nah, itu tata caranya. Ustadz, apakah bacaan sujud sahwi itu ada bacaan khusus, dan bagaimana bagi orang yang tidak hafal bacaan sujud sahwi ini Ustadz? Apakah boleh hanya sekedar sujud saja nih Ustadz? Ya, dia mengatakan adalah doa-doa tertentu, tetapi yang paling bawah adalah hadis Rasulullah adalah Rasulullah dengan melakukan doa biasa ketika dia melakukan sujud. Jadi tidak, biarpun dikatakan ada yang membacakan subhanahu la yanamu wa la yaskur misalnya, akan tetapi yang kuat adalah dikatakan doa ketika kita membaca subhana rabbiyal a'la. Oke Ustadz, Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Ustadz, kita rehat sejenak nih Ustadz. Boleh. Oke Ustadz, syukran jazakallah khairan. Nah pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisal dimanapun Anda berada, kami mengajak dan mengundang bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di 0617944282, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085277992202. Dan jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Podcast Muslim Spesial. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Podcast Muslim. Dan hari ini adalah spesial karena Ustadz berada di Kuta Bali ya hari ini. Dan nampaknya sudah ada penelpon yang terhubung, kita akan coba angkat dulu. Ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, dengan siapa dan di mana? Ukti Aisyah, Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya Ukti Aisyah. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz. Afik barakallah. Anak mau bertanya ini, Ustaz. Amal jariah, Ustaz, ya, untuk orang yang telah meninggal ini, Ustaz. Ya kan selama dia hidupnya itu kan jauh dari agama gitu kan, Ustaz. Tetapi dia amalannya itu dia memiliki tanah, diinfakkan buat jalan, Ustaz. Punya tanah diberikan ke sini, ke si fulan, gitu kan, Ustaz. Tapi tentang sholat dia tetap kerjakan, Ustaz. Namun perkara kesyirikan itu juga masih dia pegang itu kan, Ustaz. Sampai dia memakai susu, memakai sesajen itu masih dilakukan gitu, Ustaz. Ya. Sekarang sudah meninggal gitu kan, Ustaz. Apakah amal jariah itu yang dia lakukan selama dia hidup tadi dapat menolong dia gitu, Ustaz, dalam perbuatan kesyirikannya dia tadi gitu, Ustaz? Ya, mohon maaf tadi Ukti Aisyah, sholatnya gimana tadi? Sholatnya masih bolong-bolong atau Sholatnya masih lengkap? dikerjakan gitu, Ustaz. Namun dia masih sesajen itu masih dipakai gitu, Ustaz. Oke, sholat Seperti jalan, sajen perkara-perkara jalan. yang itu masih dikerjakan gitu, Ustaz. Sholat tetap dikerjakan gitu, Ustaz. Puasa tetap dikerjakan gitu, Ustaz. Tayyib. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Sudah paham kan, Ustaz? Tolong penjelasannya, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustadz, pertanyaan dari Ukti Aisyah. Sholat, jalan, rajin, sedekah jariahnya banyak Ustadz. Nyumbang jalan, inilah, itulah. Masya Allah. Nah, tapi kesyirikannya masih tetap ada Ustadz. Apakah segala amal perbuatannya ketika di dunia Ustadz, itu mendapatkan buah pahala, atau malah semuanya hancur gara-gara ada kesyirikan Ustadz? Ya, pertama
yang harus dipahami bagi orang-orang yang kemudian belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwasanya kesyirikan itu adalah la yahbiqanna amal. Maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan itu akan membinasakan seluruh amalan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah hendaklah kemudian kita senantiasa menghindari dari perbuatan kesyirikan. Nah, bagaimanakah dengan saudara kita yang sudah meninggal? Dia ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, kemudian sholatnya rajin, tapi kemudian juga masih melakukan kesyirikan dan masih pasang susu, kemudian masih memberikan sesajian kepada makhluk-makhluk yang dianggap tempat, yang dianggap keramat dan sebagainya. Maka secara hukum dikatakan kita tidak bisa menghukumi apakah dia ketika meninggal sudah bertobat atau belumnya. Mudah-mudahan kita berharap ketika dia meninggal dan dia meninggalkan keyakinan-keyakinan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Karena kita tidak bisa menghukumi apakah dia meninggal dalam kesyirikan atau tidak. Tapi kalau misalnya sudah jelas kesyirikan yang dilakukan, ini secara umum ya, bukan menghukum individu, adalah ketika orang yang meninggal dalam kesyirikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa pelaku kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dalam artian bahwasanya syirik itu tidak akan diampuni dan akan kekal di dalam neraka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berhadapan dengan suatu sosok, saudara, famili, keluarga, orang tua atau siapa saja, maka kita tidak boleh menghukumi dia mati dalam kesyirikan atau mati dalam mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu ketika dia di penghujung kehidupannya dari dunia ini, mungkin saja dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita berharap mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Oke, saya terima kasih atas jawabannya. Nah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, pasti ada kesempatan yang ingin bergabung, silahkan di 0617944282. Dan langsung kita angkat lagi, ada siapa? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana? Assalamualaikum. Ya. Dengan Nenek Ros Eko Keasahan Sumatera Utara, Ustaz Iban, Ustaz. Masya Allah, Nek Ros, langsung aja ke pertanyaannya, Nek Ros. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, mengerjakan sholat jamaah takhir itu kok dikerjakan maghrib, maghrib dikerjakan isya. Itu kita dudukan mana? Apa kedudukan isyanya dulu atau maghribnya dulu? Iya. Itu aja, Nek. Iya, maksudnya juga jamak takhir zuhur sama asar. Iya. Kita ngerjakan asar. Yang dikerjakan dulu tuh zuhurnya apa asarnya gitu. Iya, terima kasih, Nek. Oh ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus, Ustaz, datang dari Nek Ros. Kalau kita mengerjakan jamak, yaitu jamak takhir, misalkan antara maghrib dengan isya. Nah, ketika kita mau mengerjakannya di waktu isya, mana duluan saat yang kita kerjakan? Sholat isyanya dulu kah atau sholat maghribnya dulu nih Pak Ustadz? Ya. Terima kasih kepada Nek Ros ya untuk masalah tentang jamak takhir, masalah dalam perjalanan atau ketika dia menjamak, misalnya ketika dalam keadaan tertentu, manakah yang harus didulukan? Nah, maka dikatakan di sini gelap di kalangan para ulama, apakah kemudian dia melakukan maghrib dulu baru isya, ataukah isya dulu baru maghrib? Pertama memang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan adalah sholat yang waktu itu di waktu itu. Akan tetapi yang kuat adalah dikatakan kata para ulama bahwasanya rentetan sholat itu adalah bagian dari tertib, dan tertib ini adalah rukun dalam sholat. Misalnya contohnya
awal ketika sholat adalah dimulai dengan takbir. Setelah takbir ruku, i'tidal, dan itu tertib itu adalah dikatakan itu adalah bagian dari rukun. Bolehkah seseorang salam dulu, kemudian baru tasyahud dulu, baru takbir? Maka secara umum dikatakan para ulama maka sholatnya batil. Mengkiaskan kepada bab ini, kata para ulama adalah maka harus mendulukan berdasarkan tertibnya. Berarti menunjukkan ketika sholat maghrib dengan isya, maka dia harus melakukan maghrib dulu baru isya. Biarpun jamaknya adalah jamak takhir. Sama juga antara zuhur dengan asar. Maka secara tertib adalah duluan zuhur, maka ketika dia melakukan sholat di waktu asar jamak takhir, maka dia harus mendulukan zuhurnya baru asarnya. Nah, biarpun dia bersama dengan jamaah. Biarpun dia bersama dengan jamaah. Contohnya misalnya dia berjamaah waktu sholat jamak takhir bersama dengan jamaah di satu kampung, dia melakukan sholat zuhur dan jamaah melakukan sholat asar. Bolehkah? Maka kata para ulama, maka itulah semestinya yang harus dilakukan. Allah ta'ala. Oke, Ustaz. Masalahnya gini, Ustaz. Ketika kita mau mengerjakannya, ternyata kita masih dapat jamaah, Ustaz. Nah, sholat isya itu 4 rakaat, Ustaz. Sedangkan sholat maghrib 3 rakaat, Ustaz. Apakah kita tetap bersikuku 3 rakaat sholat maghrib dengan niat yang berbeda dengan imam? Atau bagaimana, Ustaz? Ya, sama juga mungkin kan yang paling kelihatan perbedaan antara maghrib dengan isya ya. Kita mau melakukan sholat maghrib, sementara jamaah adalah melakukan sholat isya. Nah, kita tetap saja melakukan sholat maghrib. Tata caranya adalah kita selesai melakukan tiga, dan kita ketika setelah mereka berdiri, kemudian kita melakukan tasyahud dan menunggu. Kata para ulama, jangan melakukan salam, tapi kemudian kita menunggu sampai mereka selesai dan salamnya bareng. Nah, itu yang dilakukan kefiatnya atau tata caranya. Jadi jangan sekarang kita 3, mereka 4, kita salam duluan. Dan itu kenapa? Karena kita mendahului imam. Karena dikatakan dalam hadis Rasulullah, orang-orang yang mendahului imam, maka nanti pada hari kiamat kepalanya akan diganti seperti kepala keledai. Masya Allah. Itu dia, Mas. Oke, Ustaz, syukron. Ustaz, ada penelpon lagi, kita akan coba angkat lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Josim Ya, Bapak dari mana, Pak? dari Siantar. Dari Siantar. Ya, langsung aja, Pak, pertanyaannya, Pak. Mau nanya ini, Pak Ustadz, ini kan kalau kita sholat di antara 2 jam itu kan sholatnya nggak, setelah sholat kan tuh ada zikir yang astagfirullah 3 kali, terus ya Allahumma anta salam wa minka salam tuh. Tapi kan kalau dikerjakan semuanya nggak terkejar karena terus komat gitu kan. Jadi boleh nggak cuman astagfirullah 3 kali atau apa sampai Allahumma anta salam wa minka salam sampai seperti itu aja, kadang kan udah komat gitu. Jadi boleh nggak dikerjakan cuman astagfirullah 3 kali atau sampai Allahumma anta salam itu, Ustaz. Iya, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaan dengan berkaitan dengan sholat qobliyah nih Pak Ustadz. Setelah salam tentunya ada sunnah-sunnah, yaitu zikir Pak Ustadz. Ada istighfar, kemudian Allahumma antas salam, minka salam, dan seterusnya Pak Ustadz. Nah, namun kalau di sholat qobliyah, kalau kita mau baca semua itu kepanjangan Ustadz, keburu udah iqomah Ustadz. Apakah boleh kita menyingkatnya, misalkan cuma istighfar saja, atau mungkin istighfar saja sama Allahumma antas salam saja, sampai di situ saja, atau bagaimana Pak Ustadz? Maksudnya zikir yang dilakukan setelah sholat qobliyah. Naam, zikir. Ya Bapak, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat beberapa riwayat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian Rasulullah melakukan zikir, Bapak. Rasulullah itu dikatakan setelah melakukan salat fardu, maka Rasulullah melakukan zikir. Mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini biarpun subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan zikir-zikir yang kemudian masyru', Allahumma antas salam wa minkas salam, dan lain sebagainya.
maka ini adalah masyru' yang biasanya dilakukan Rasulullah setelah salat fardu. Setelah salat fardu. Adapun setelah salat sunnah, maka dikatakan Rasulullah itu kalau ingin berdoa dari doa mas'alah, bukan doa ibadah atau zikir, maka dia melakukan salat sunnah. Kalaupun bagi kita ingin melakukan kalimah-kalimah thayyibah, zikir, istighfar dan sebagainya setelah salat qabliyah ataupun setelah salat ba'diyah, maka boleh saja. Maka secara hukum boleh. Akan tetapi kalau seandainya contoh kita melihatkan adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah atau astagfirullah. Tapi kemudian keburu qomat, manakah yang harus kita dulukan? Secara hukum dikatakan bahwasanya zikir itu adalah sunnah. Sementara menjalankan sholat yang wajib, maka secara hukum adalah wajib. Maka didulukan wajib ketimbang yang sunnah. Nah, jadi apakah boleh disingkat? Pada asalnya tidak dibaca pun tidak menjadi masalah. Karena secara hukum adalah sunnah. Maka ketika ada yang wajib, maka lebih seyogianya kaum muslimin adalah mempercepat untuk melakukan yang wajib. Allah ta'ala. Oke, saya terima kasih, Masya Allah. Dan tapi sudah ada penelpon terhubung, kita akan coba angkat dulu. Ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa dan di mana? Maknya Rani Ustaz, Tinggi. Iya, Mak Rani, silakan pertanyaannya. Nah, begini Ustaz, menyambung pertanyaannya Nenek Ros tadi Ustaz. Untuk jumlah rakaatnya itu kan kalau maghrib itu kan 3 rakaat, berarti kalau misalnya itu diringkas atau tetap 4 rakaat Ustaz? Ya, gimana tadi? Bisa diulangi lagi? Untuk jumlah rakaat sholatnya di sholat kita itu berapa rakaat kalau kita jamak tadi Ustaz? Di jamak? Takhir. Di jamak takhir, kemudian? Itu tadi nanya jumlah rakaatnya tadi apakah sama seperti biasanya gitu Ustaz? Oh, 3 rakaat kemudian 4 rakaat gitu. Ya, atau diringkas atau bagaimana gitu Ustaz? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, sebelum kita jawab pertanyaan dari Marani, kita harus rehat dulu nih Pak Ustadz. Ya. Masya Allah. Nah, pemirsa dan sahabat warga muslim dimanapun Anda berada dan juga pendengar Radio Risalah, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Podcast Muslim. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Podcast Muslim, Podcast Muslim Sejati, dan hari ini adalah podcast spesial karena Ustadz Muslim berada di Kota Bali di kesempatan kali ini. Dan tadi ada pertanyaan yang masuk dari Mak Rani dari Tebing Tinggi berkaitan dengan jamak sholat takhir Pak Ustadz. Nah pertanyaannya, apakah jumlah rokaat yang harus kita kerjakan itu sama seperti biasanya, yaitu maghrib tetap 3 rakaat dan isya 4 rakaat, atau boleh kita mengkosor ataupun menyingkatnya, entah maghrib jadi 1,5 rakaat atau isya jadi 2 rakaat gitu, atau bagaimana? Apakah ada ketentuan khusus berkaitan dengan jamak? Ya, mengenai tentang jamak dan qasar, pertama yang harus dilihat adalah kenapa dia sebab untuk menjamak. Kalau sebab menjamak adalah safar, berpergian, maka dikatakan di sini kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwasanya Allah membenci bagi orang-orang yang diberikan keringanan kemudian dia tidak mengambilnya. Dalam artian disunnahkan bagi orang yang musafir adalah untuk mengambil jamak dan qasornya. Nah, kalau kasus tadi antara maghrib dengan isya misalnya, maghrib dia sudah melakukan jamak dengan qasar, maka ketika maghrib 3 maka isyanya juga 2. Boleh kita lakukan 2 diringkas dan boleh juga kita genapkan 4 misalnya. Manakah yang lebih utama? Maka yang lebih utama adalah untuk dilakukan di qasar dengan dijamak. Sholat maghribnya 3 tadi karena bersama dengan jamaah, kemudian setelah salam bersama dengan imam,
kemudian kita bangkit berdiri untuk melakukan sholat isyanya 2 rakaat. Itu dia, Allah Ta'ala. Oke, Ustaz, terima kasih. Artinya maghrib nggak bisa dikosor lagi, Ustaz, ya? Lebih singkat lagi nggak bisa? Kalau maghribnya nggak bisa. Iya, jangan sholat isya dengan cara saja. Untuk dikosor, di ring. Oke, Ustaz. Ustaz, kembali kita ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelum kita bacakan, kami masih mengajak ya dan mengundang bagi seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung. Silakan di 0617944282 atau kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085277992202. Oke, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, apa nih hukumnya memelihara burung di dalam kandang nih, Pak Ustadz? Tapi kita tahan dulu Pak Ustadz, tampaknya sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Ibu Haryati, Batangkuis. Ibu Haryati, Batangkuis Deli Serdang. Silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ini pertanyaan saya Ustaz. Ustaz, sholat qobliyah maghrib itu sampai jam berapa hadisnya? Nah, satu lagi nih Ustaz. Ya. Kita kan mau pergi. Perginya habis maghrib. Ibu, mohon maaf Ibu, mungkin suaranya bisa sedikit diangkat Ibu. Jelas Ustaz. Halo? Ya, halo, silakan Ibu. Nah, kita kan mau berpergian. Perginya itu habis sholat maghrib. Jadi ditaksirkan nanti sampai di tempat kira-kira jam 2 malam. Jadi waktu sholat maghrib itu boleh kita jamak dengan isya sekalian. Terputus. Ya, tapi pertanyaannya sudah bisa kita ambil. Pak Ustadz, berkaitan dengan sholat qobliyah. Nah, qobliyah maghrib tadi pertanyaan pertama kalau Anda nggak salah. Qobliyah maghrib nih bagaimana Ustadz? Apakah waktunya panjang atau singkat atau bagaimana Pak Ustadz? Apakah memang ada qobliyah di dalam sholat maghrib Pak Ustadz? Ya, untuk qobliyah maghrib ini dikatakan adalah, kata Rasulullah adalah liman sya'a, adalah siapa yang mau. Dalam artian dia adalah secara hukum sunnah. Yang mau melakukan maka silahkanlah, kata Rasulullah, untuk dilakukan. Nah, apakah ada batasan waktunya? Batasan waktunya adalah dalam masa waktu tenggang sholat maghrib. Kalau sudah masuk isya maka tidak bisa dilakukan qobliyah maghrib. Jadi waktu melakukannya adalah bagi orang-orang yang punya kesempatan untuk melakukan sholat maghrib. Jadi dia dilakukan adalah sebelumnya, itu yang disebut dengan qobliyah. Nah, dan ini secara hukum sunnah dan diperbolehkan. Allah Ta'ala. Oke, pertanyaan kedua Pak Ustadz. Kita sholat maghrib di rumah. Nah, kemudian kita rencana mau berangkat setelah maghrib ini dan perkiraan sampai itu pukul 2 pagi Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya apakah boleh kita menjamak sholat isya kita ketika kita masih di rumah Ustadz? Yaitu setelah sholat maghrib di rumah kemudian langsung menjamak isya. Padahal kita belum berangkat dan belum bisa menjadi musafir Ustadz. Ya. Secara hukum dikatakan bagaimana kemudian orang-orang yang secara hukum untuk ingin melakukan jamak ataupun qasar. Maka di sini adalah kata para ulama, bagi orang-orang yang mau musafir, pertama adalah dilihat dari masa jangkanya. Jangka safar itu sudah terpenuhi atau tidak. Adalah biarpun khilaf, banyaknya hadis-hadis yang dikatakan adalah arba'atu farsakh, 4 estafet pengiriman surat pada zaman Rasulullah, atau dikatakan masyirata yaum wa laylah, perjalanan 1 hari 1 malam, atau perjalanan dikatakan 1 malam, atau berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan adalah ma balagha bihi ta'ab, atau yang dikatakan sampai dia kadar capek. Nah, di sini kemudian disimpulkan bahwasanya masafah atau jarak tempuh untuk melakukan safar itu adalah berdasarkan uruf, berdasarkan kebiasaan. Nah, untuk Indonesia dikatakan ditetapkan oleh para ulama, majelis ulama, dikatakan adalah berdasarkan hadis Rasulullah arba'at farsakh, atau 4 estafet dalam pengiriman surat pada zaman Rasulullah. Dan itu diukur adalah sekitar 79, sekian
kilometer. Jadi kemudian dibulatkan, digenapkan menjadi 80 kilometer. Itu dia perjalanan tempuh yang disebut dengan safar. Nah, bagaimanakah kemudian kaifiat atau caranya? Apakah boleh ketika kita ingin berangkat maghrib, khawatir di sana sudah sampai jam 2, misalnya, boleh nggak kita menjamak dari rumah? Secara hukum tidak boleh, karena syaratnya adalah harus keluar dari kampung atau desa. Jadi contohnya misalnya saya tinggal, ibu siapa tadi? Tebing Tinggi ya? Ibu Haryati di Batangkuis, Deli Serdang. Batangkuis. Batangkuis, ibu ini Batangkuis, Ibu Haryati. Jadi dia syaratnya adalah harus keluar dari Batangkuis dulu. Misalnya di mana? Di Lubuk Pakam. Nah, ketika di Lubuk Pakam dia melakukan sholat maghrib dengan isya. Nah itu dia syarat yang boleh keluar dari desanya. Itu yang dikatakan. Kenapa? Karena kata para ulama adalah dikhawatirkan ketika dia masih di rumah, kemudian dia mengurungkan niatnya untuk berangkat, maka dia dikatakan belum melakukan perjalanan. Allah Ta'ala. Oke Pak Ustadz. Bagaimana kalau kejadiannya di waktu zuhur Pak Ustadz? Karena dikhawatirkan sampai ke lokasi itu udah setelah maghrib nih Pak Ustadz. Sementara nanti kalau kita naik bus atau naik mobil itu tidak ada berhenti Pak Ustadz. Nah apakah kita harus mengerjakan sholatnya di dalam bus atau mungkin ada keringanan boleh kita mengerjakannya mungkin di rumah atau mungkin sebelum berangkat di terminal gitu Pak Ustadz? Ya, pada asalnya dikatakan sholat sunnah. Ketika berbicara tentang sholat sunnah maka sunnah dan boleh dilakukan di atas kendaraan, baik mobil, bus, pesawat dan sebagainya. Dan untuk sholat wajib secara umum dikatakan asalnya adalah dilakukan tidak di atas kendaraan, tidak dilakukan di atas kendaraan, dan dia harus tanpa di kendaraan, misalnya di rumah, di masjid, di tempat-tempat tertentu yang tidak di atas kendaraan. Itu secara hukum asal. Akan tetapi ada waktu-waktu tertentu ketika kita melakukan perjalanan baik di bus atau pesawat misalnya dalam perjalanan yang jauh yang kemudian melewati masa menjamak atau bahkan dikatakan satu sholat. Contohnya misalnya sholat subuh, kita berangkat dari Indonesia misalnya ke Makkah misalnya. Kemudian kita di atas pesawat adalah waktu subuh. Kalau kita sudah sampai di Jeddah atau di Madinah, maka kemudian sudah masuk siang, sudah lewat habis masuk waktu sholat. Maka dikatakan dalam keadaan-keadaan seperti ini yang tidak bisa dilakukan, kalaupun bisa misalnya berhenti untuk melakukan sholat, maka itu lebih utama. Kalaupun tidak, maka dikatakan maka dilakukan di atas kendaraan, di busnya, di pesawatnya, atau di kapal lautnya, dan di tempat-tempat tertentu. Allah Ta'ala. Oke, Ustadz, terima kasih, Masya Allah. Ustadz, kita beranjak ke pertanyaan yang sempat terhenti tadi, Pak Ustadz. Ya, Ustadz, apa hukumnya memelihara burung di dalam kandang, Pak Ustadz? Ya, memelihara burung di kandang itu dikatakan secara umum berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dikatakan Rasulullah ketika berjumpa dengan Abu Umair, anak kecil yang dia memiliki burung pipit, burung kecil, kan yang dipiaranya kemudian mati. Maka ketika Rasulullah berjumpa dengan Abu Umair di satu tempat, dia mengatakan, ya Abu Umair, madza fa'ala an-nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecil? Rasulullah mencandai. Sehingga kemudian kata Abu Umair, ya Rasulullah, matat. Ya Rasulullah, burung kecilku yang kurung mati ya Rasulullah, sudah meninggal. Maka berdasarkan hadis ini dikatakan bahwasanya menunjukkan Rasulullah ketika bercanda dengan Abu Umair, anak kecil yang namanya Abu Umair, yang memelihara burung yang diletakkan di sangkarnya, kemudian mati, yang diberikan makan, maka secara hukum kata para ulama menunjukkan istinbat. Pertama adalah bolehnya memelihara hewan, baik burung ataupun hewan yang lainnya, asal dia memberikan makan. Ketika kita berikan makan, haknya, minumnya, maka secara hukum boleh. Tapi kalau kita kemudian memelihara burung, tidak memberikan makan dan minumnya, sehingga kemudian mati, maka kita khawatir berdasarkan hadis Rasulullah dikatakan udzibatin imra'atun fi hirrah. Maka dikatakan ada seorang wanita yang kemudian dia masuk neraka. Kenapa? Karena mengurung kucingnya, habasatha wala at'amatha. Dia mengurung kucingnya
dan dia tidak memberikan makannya. Maka kemudian kata Rasulullah, hatta matat, sampai kucing itu mati, maka dikatakan wanita ini masuk ke dalam neraka. Jadi secara umum boleh kita memelihara hewan, baik burung dan lain sebagainya. Yang penting adalah diberikan makan dan minumnya sesuai kebutuhannya. Allah ta'ala. Oke, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, berkaitan dengan sholat Jumat, Pak Ustadz. Nah, Ustadz, apa yang harus kita lakukan ketika kita sholat Jumat dan kita sampai dan masuk ke dalam masjid saat azan berkumandang? Apakah kita berdiri dan menjawab azan, atau boleh kita langsung sholat tahiyatul masjid, Ustadz? Mana yang lebih utama, Pak Ustadz? Ya, di sini memang sebagian para ulama mengatakan ada lebih baik adalah melakukan sholat sunnah. Sebagian lain mengatakan adalah mendengarkan azan. Akan tetapi kalau kita melihat salah satu contoh dikatakan fatwa dari Syekh bin Baz, dia mengatakan maka dikatakan di sini ada dua keutamaan yang boleh harus dilakukan. Adalah pertama adalah boleh mendengarkan azan sampai selesai menjawab azan. Kemudian dia melakukan sholat sunnah. Atau yang kedua adalah boleh melakukan sholat sunnah tanpa mendengarkan azan. Karena dua-dua adalah secara hukum adalah sunnah. Akan tetapi kata Syekh bin Baz, rahimahullah rahmatullahi wasi'ah, dia mengatakan ketika kita mendapatkan azan, maka yang lebih utama adalah mendengarkan azan, kemudian melakukan sholat sunnah qabliyah. Karena kita mendapatkan adalah dua amalan sunnah sekaligus. Allah ta'ala. Oke, saya terima kasih, Masya Allah. Dan Pak Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ya, Ustadz, saya dan suami saya sudah cerai, tapi anak kami ikut dengan saya nih, Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya, salahkah saya kalau saya minta uang kepada mantan suami saya untuk nafkah anaknya yang ada pada saya, Pak Ustadz? Ya, nah ini juga terjadi. Bagaimana kemudian sahabiat kemudian mendatangi Rasulullah, salah satu contohnya adalah Hindun. Hindun kemudian mendatangi Rasulullah dan mengatakan bahwasanya suaminya Abu Sufyan tidak memberikan nafkah yang cukup dan ini belum terjadi perceraian. Ini tidak terjadi perceraian. Kemudian apa kata Rasulullah kepada Hindun? Ya, Rasulullah mengatakan, wah Hindun, ambillah kebutuhanmu wa waladik bil ma'ruf. Maka kemudian kata Rasulullah, maka ambillah dari harta Abu Sufyan karena tidak memberikan cukup, bukan karena ketiadaan, tetapi memberikan hanya sedikit. Kemudian kata Rasulullah, maka ambillah hartanya secukupnya untuk dirimu dan anak-anakmu dengan baik, dengan bijaksana. Dalam artian bukan ketika diperintahkan oleh Rasulullah mengambil untuk kebutuhan dia dan anaknya diambil sesukanya, bukan. Akan tetapi mengambil dengan kadarnya. Nah, begitu juga dikatakan bagaimana kemudian orang yang sudah cerai, kemudian apakah anak menjadi tanggung jawab nafkahnya, tanggung jawab kepada orang tua bapaknya? Maka dikatakan tetap tidak ada, kemudian hukumnya berubah. Yang dulu anak sekarang tidak menjadi anak. Maka dikatakan tidak ada putus hubungan darah antara bapak dengan anak atau ibu dengan anak. Maka dikatakan tetap kewajiban ini adalah kewajiban seorang bapak untuk memberikan nafkah. Maka kata Rasulullah, kata bil mar isman ayyadhu man yakun. Maka kata Rasulullah, maka menjadi dosa bagi orang-orang yang kemudian tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah. Jadi bagi orang tua, bagi suami tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Baik nafkah itu yang dimaksud adalah memberikan makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Biarpun anaknya bersama dengan mantan istrinya. Jadi bolehkah kita meminta suami untuk memberikan nafkah, mantan suami kita memberikan nafkah? Maka secara hukum boleh, karena dia adalah satu kewajiban seorang suami, seorang bapak kepada anaknya. Kalaupun kita meminta adalah bentuk mengingatkan dia untuk menjalankan kewajibannya. Jadi sah-sah saja. Allah ta'ala. Oke, saya terima kasih, Masya Allah. Dan tak terasa Pak Ustadz, waktu kita sudah habis. Dan kami ucapkan terima kasih atas seluruh jawaban antum dan sudah memberikan sedikit waktunya walaupun di sana masih sibuk, Ustadz. Masya Allah. Semoga di balik kesibukannya masih ada kesempatan untuk bisa jalan-jalan di Bali, Ustadz ya. Masya Allah.
Nah, pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat Risal dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini, dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat syukron jazakallah.